Hai, yang mau lebih sering muncul, di-subscribe dulu ya. Nah iya, kapan-kapan gue main dari pagi deh, biar bisa lama ngajarinnya. Boleh tuh bang, boleh. Kalau perlu, lo nginep lagi aja. Yang tadi gue lihat beneran ya? Ya iyalah, mas yang tadi itu hologram. Tapi masa itu cowoknya sih? Ya kan lo denger sendiri kata si Dika-Dika itu. Bang jadian sama Kalala biar bisa nginep terus. Lah, kalau tahu adanya Lala namanya Dika? Lah, gue kan kepikiran lo bro. Gimana sih? Lah iya bener juga. Terus ini gue harus gimana dong? Ya lo pikirin lah bro. Kalau pikiran gue, bantuin gue lah. Lah, iya bener juga. Iya, gimana kalau lo move on aja bro? Move on ke siapa? Ya elah, kan ada Rini. Gas aja, dia kayaknya suka deh sama lo bro. Idih, soto banget lo. Mana ada dia suka sama gua. Orang dia aja udah punya cowok. Astaga, percaya bro sama gua. Selama jalur kuning belum melengkung, hajar dulu aja bro. Ya tapi gua masa jadian sama Rini buat pelampiasan sih. Pelampiasan tuh kalau niatnya cuma buat main-main. Kan kalau lo beneran move on, jadinya lo serius sama dia. Ada benernya juga sih. Lama-lama gue bisa balik suka beneran lagi sama Rini. Nah makanya gas aja. Kok lo bisa denger sih? Gue kan ngomong dalam hati. Ya kan gue pikiran lu bro. Gimana sih? Ya tapi gak usah ngintip isi hati gue dong. Tahu privasi gak sih lo? Ya elah, jangan kan isi hati. Isi celana lo juga gue tahu bro. Dasar cabul lo. Ampun bro. Mampus lu. Udah cabul. Masih salah gak bener lagi lo. Mampus lu. Mampus. Adit? Lo ngapain berantem sama udara? Gue ngapain ya? Nggak apa-ngapain kok Rin. Gak ngapa-ngapain, tapi kayak lagi megang sesuatu gitu. Enggak kok Rin. Ini tadi gue lagi nepok nyamuk. Lo kok bisa di sini Rin? Oh, tadi gue pas lewat, terus ngeliat lo lagi kayak ngomong sendiri gitu. Lo lagi ada masalah ya, Dit? Muka lo kelihatan kusut gitu. Kelihatan banget ya. Cerita aja, Dit, kalau ada apa-apa. Gue siap kok jadi pendengar setia lo. Tapi gue gak mungkin bilang ke Rini kalau gue begini gara-gara Lala. Emang udah paling bener. Gue pura-pura gak ada apa-apa aja deh. Gue gak apa-apa kok Rin. Oh, ya udah kalau gitu mah. Dit, lo hari ini kosong nggak? Memang cocok bisa datang ke Luar biasa. Yang kayak gitu gak bisa dibilang kegiatan sih. Kosong kok Rin, gabut doang gue hari ini. Kalau gitu kita main yuk. Main kemana? Nggak tahu sih. Pokoknya berangkat dulu aja. Nanti juga kepikiran mau kemananya. Yuk, lo mau kan? Rin, tapi gue harus balik dulu. Soalnya tadi Bunda minta tolong gue buat belanja. Emang ya, kelihatannya doang cuek. Aslinya mah Adit baik banget. Buktinya dia mau nolongin bundanya belanja gitu. Bener-bener calon pemimpin yang bisa ngomong apa sih gue? Kejauhan halunya. Ya udah, lo ikut ke rumah gue dulu aja Rin. Gue bentar doang kok, cuma ngasih belanjaan doang. Ke rumah lo? Iya, ke rumah gue. Emang gak apa-apa kalau gue ke rumah lo?
Ya nggak apa-apa lah. Ya udah deh, ayo. Bentar ya Rin, gue ngasih belanjaan dulu. Iya, Dit. Itu pasti bibi di rumah Adit. Bagus deh, biar dia ambil belanjaan. Terus Adit bisa langsung berangkat sama gue. Dit, itu belanjaan lo langsung kasih ke... Adit, kamu lama banget sih. Bunda tungguin dari tadi belanjaannya. Maaf Bun, tadi mampir sebentar. Astaga, ternyata nyokapnya. Untung belum kelepasan ngomong. Nih Bun, belanjaannya. Rin, tadi lu ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa kok. Lo salah denger aja kali. Nggak ada tuh gue bilang suruh kasih belanjaan ke maksudnya bunda lo. Nggak ada kok. Itu siapa, Dit? Oh, ini Rini Bun, temennya Adit. Ya udah, ajak masuk dulu aja. Bikinin minum. Iya Bun. Rin, ayo masuk dulu. Kita nggak bisa langsung aja, Dit. Masuk dulu aja Rin, gak enak. Bunda udah nyuruh masuk. Yuk. Ya udah deh, ayo. Ini pertama kalinya gue ke rumah cowok. Gue harus ngomong apa nanti sama bundanya Adit? Dit, toilet di sebelah mana? Ada Rin, deket dapur. Gue ke toilet dulu ya. Perut gue sakit. Oh, ya udah. Ayo gue anter. Karena ini pertemuan pertama gue sama bundanya Adit, gue harus kasih kesan yang bagus. Gak boleh malu-maluin. Gak ada cabai yang nyangkut kan? Aman. Bulu hidung udah di-grooming semua kan? Aman. Gak ada belek juga, gak ada. Bersih. Ketek gak bau aspal kan? Aman. Oke, sekarang langkah terakhir. Pacok dulu biar gak kusem. Buset, dia kayaknya mulus banget deh. Pasti belum buang 4 hari. Ayo Rin, silakan diminum. Maaf ya, cuma air putih aja. Iya gak apa-apa kok tante. Kok rasanya agak beda ya tante? Beda gimana? Ada manis-manisnya. Enggak, kayak beda gitu sama merek Anua. Iya jelas beda dong. Kan itu air keran yang direbus. Dit, lo minum air keran? Bukan air keran Rin, tapi air keran rebus. Sama aja sih Dit. Oh iya, Rini rumahnya di mana? Itu di sana tante, perumahan elit yang di tengah kota itu loh, yang rumahnya paling gede. Oh, udah makan belum? Kita makan dulu yuk. Nggak usah tante, makasih. Niatnya sih habis ini Rini mau ngajak Adit makan ke restoran. Loh, ngapain? Kan bisa masak di sini aja. Tante lagi masak loh. Nggak apa-apa Tan. Sekali-kali Adit makan di luar. Bosen kan kalau di rumah terus. Emang kamu bosan makan di rumah, Dit? Enggak kok Bun, sama sekali nggak bosen. Waduh, suasananya kok jadi gini? Tuh, Aditnya nggak bosen. Paling kamu mau ke restoran fast food gitu kan? Ih, itu mah lemak semua, nggak sehat. Enggak kok Tan. Niatnya ke restoran Prancis punya teman mamahku. Di sana bahan-bahannya premium, jadi lebih sehat. Pasti bundanya Adit mikir, gue baik banget sampai perhatiin makanannya Adit harus sehat. Adit, pokoknya kamu jangan makan di luar ya. Iya Bun. Kamu juga Rin,
cobain dulu makan di sini. Masakan tante nggak kalah enak dan nggak kalah sehat kok sama yang di restoran itu. Jangan, Tan. Takut ngerep. Nggak boleh nolak. Udah makan dulu aja. Ya udah deh ya, Tante. Bunda pasti kesinggung tuh sama omongannya Rini. Gua harus bilang ke Rini biar gak salah ngomong. Kan bahaya kalau sampai Bunda ngeluarin ulti. Wah, gue sampai dipaksa makan di sini sama bundanya Adit. Kok dia malah nyengir-nyengir sih? Rin, gue coba izin ke Bunda lagi ya. Siapa tahu kali ini gue dibolehin keluar. Nggak usah, Dit. Nggak usah. Bunda, maksudnya nyokap lo kan udah nyuruh makan di rumah. Udahlah, nurut aja. Lo yakin, Rin? Yakin kok, yakin. Ya udah deh. Rini, Iya, Tante. tante boleh minta bantuannya nggak? Apapun pasti Rini bantu, Tan. Mau minta bantuan apa? Tante agak kerepotan di dapur. Kamu bisa masak nggak? Bantuin tante masak yuk. Loh, Bunda, kenapa jadi minta tolong ke Rini? Kan ada Tasya, suruh dia aja. Tasya tadi lagi keluar. Ada temannya yang ngajak pergi. Dih, tuh anak main mulu. Yaudah deh Bun, Adit aja yang bantuin. Gak enak lah sama Rini, kan dia tak... Saya siap bantuin, Tan. Ayo, Tante, langsung masak. Tuh, Rininya nggak apa-apa kok. Yuk. Jadi, apa yang harus Rini bantu, Tan? Ini kamu tolong potongin bawang merahnya ya. Bawang merah? Buat apa? Buat bumbu. Loh, kenapa nggak pakai bumbu instan aja? Kurang sedap kalau pakai bumbu instan. Mampus, gue kira masaknya pakai bumbu instan. Apa jangan-jangan kamu nggak tahu cara motong bawang merah ya? Tahu kok, Tan. Jangankan motong bawang merah, bawang putih, bawang kuning, bawang hijau, aku mah jagonya. Ya udah, kamu tolong potongin deh ya. Tante siapin yang lain. Siap, Tan. Biarpun gue belum pernah, tapi gue nggak boleh malu-maluin. Saatnya nunjukin skill. Akhirnya jadi juga. Nggak sia-sia kerja keras gue. Rin, bawangnya udah. Udah selesai satu, Tan. Hah? 1? Kok lama bang? Itu bawangnya kamu apain? Kok bentuknya gitu? Ini biar bawangnya cantik. Aduh, nggak usah dibentuk gitu. Kelamaan. Udah potong tipis-tipis aja. Tapi kan nggak estetik. Halah, mau gimana pun bentuknya, rasanya juga sama aja. Tetap rasa bawang. Iya, Tante. Nanti kalau udah, kamu langsung masukin aja ke panci. Terus kamu kasih garam. Terus tunggu mateng ya. Tante mau ngejemur baju dulu. Iya, Tan. Malah ditinggal. Lihat Rini dulu Tadi Bunda tahu-tahu keluar. Takutnya kan Rini kenapa-napa di dapur. Gimana Rin? Bisa nggak masaknya? Rini. Rin. Ya ampun. Lo kenapa Rin? Ini bawangnya pedes banget di mata. Mana badan jadi bau bawang semua gini. Gua kira lo keiris Rin. Taunya nangisin bawang. Ih, mau diketawain. Emang lo lagi masak apaan sih? Nggak tahu, nyokap lo masakannya kelas kakap semua, gue nggak ngerti. Oh, ya udah ikutin aja. Siapa tahu abis ini lo makin jago. Terus bisa sering-sering masakin gua. Siapa juga sih yang mau masakin lo terus?
Ih, udah, sana deh kalau nggak mau bantuin. Jangan ganggu orang lagi masak. Jangan galak-galak, Rin. Ntar masakannya kasinan loh. Ih, udah sana. Hush. Hah, iya. Sampai nangis gitu dia. Baru pertama kali gue ngeliat cewek nangis gara-gara irisan bawang. Biasanya kan karena... Tuh. Dit, mulut lo dijaga ya. Yang salah itu Lala. Kenapa tiba-tiba gue keinget dia lagi ya? Walaupun gue tahu gue salah, tapi emang udah pasti dia itu cewek Sasimo. Kayaknya emang udah saatnya gue move on. Wah, semangat banget Rini masaknya. Mau-mau nyari disuruh bunda masak. Padahal sih gue yakin di rumah dia pasti jarang masak. Lucu banget sih. Kalau gini mendingan gue... Garamnya nyemplung semua. Aduh, gimana dong? Rin, apaan tuh tadi yang tumpah? Itu, garamnya tumpah semua ke masakan. Aduh, tambahin airin, buruan. Nanti kalau kuahnya malah kebanyakan gimana? Udah, buruan, masukin aja. Oh, iya. Nah, udah Rin, kebanyakan itu Rin. Sampai banjir gitu pancinya. Tuh kan kebanyakan. Lo mah bilangnya telat sih Terus gimana nih? Oh iya, tambahin micin lagi Rin. Micin? Kan gak boleh makan micin. Nanti lo tambah bego gimana? Di saat genting gini malah sempet nyangatin gua. Udah, gak apa-apa Rin, buruan. Yang penting enak. Ya udah, iya. Segini cukup nggak? Tambah dikit lagi Rin. Masih berasa air itu pasti. Oh, oke. Gimana Rin? Bisa nggak? Kenapa kalian teriak-teriak? Itu kamu bisa nggak masaknya? Bisa kok Tante. Terus udah selesai? Udah kok Tan, udah selesai. Ya udah, kalau gitu kalian tunggu di meja makan biar bunda yang bawa masakannya. Gimana dong Dit? Pasti nggak layak makan ini masakan gue. Apa kita tumpahin aja biar bunda gak jadi makan? Setuju sih. Malah bisik-bisik. Udah sana, cepet ke meja makan aja. Yuk, cepet yuk. Iya. Kok pada diem aja sih? Ayo Doding makan. Bun gak mau makan yang lain aja. Kayaknya kurang enak deh kalau itu doang. Iya Tante. Kalau mau biar aku pesenin. Mau apa Tan? Ayam goreng, ayam bakar, ayam rebus. Biar aku pesenin semua. Kalian kenapa sih? Orang udah masak, masa gak dimakan? Udah, ini aja cukup kok. Ayo makan. Duh, gimana ini Dit? Pasti gak enak banget itu rasanya. Aduh Rin, gak tahu gua. Kita berdoa aja deh, siapa tahu udah mudah kebas. Jadi gak bisa ngerasain makanan. Amin. Kenapa Tante? Kamu masukin garamnya seberapa tadi? Tadi tuh. Tadi Adit yang kebanyakan masukin garamnya Bun. Kirain belum dimasukin garam sama Rini. Ternyata udah. Tapi Dit. Shh, udah diem aja. Ini tuh keasinan. Kalian kebanyakan masukin garamnya.
Emang kamu gak cobain dulu tadi, Rin? Tadi Tadi udah Adit cobain. Buat Adit mah apa sih nih, gak kasinan. Nih coba Adit makan nih. Gak kasinan sih kalau buat Adit. Kalau buat Bunda sih nggak tahu ya. Anjir lah, ini sih air laut direbus, asin banget. Adit. Emang agak asin dikit doang sih, tapi masih bisa dimakan. Udah Dit, jangan dimakan lagi. Hah? Tante, sebenarnya ini kesalahan aku. Tadi aku yang kebanyakan masukin garam. Terus aku tambahin air biar nggak asin. Malah kebanyakan. Ya udah aku masukin micin lagi. Tapi pas tante dateng, micinnya malah tumpah juga ke panci. Maaf ya tante, aku ngerusak masakannya. Akhirnya ngaku juga. Tante tahu kok, ini pasti ulah kamu. Sebenarnya tante tahu kok, kamu ini kayaknya gak bisa masak. Tapi yang tante gak paham, kenapa kamu harus bohong pas tante minta bantuan tadi? Maaf tante. Iya, tante maafin. Salah tante juga percayain masakan ini ke kamu. Tante mau beresin ini dulu. Adit, kamu kalau udah lapar, beli makanan di luar dulu juga gak apa-apa. Iya Bun. Rin, kita cari makan di luar yuk. Nggak usah Dit, kayaknya gue balik aja deh. Yaudah, gue ntar pulang aja deh. Yuk. Rini pasti bete banget ini. Harusnya mah tadi Rini gak usah ikut masuk, biar gue langsung pergi aja. Duh, jadi gak enak gini gue sama Rini. Kayaknya nyokapnya Adit bakal gak suka deh sama gue. Niatnya mau ngasih kesan pertama yang bagus, tapi malah jadi berantakan gini. Makasih ya Dit, udah mau nganter gue pulang. Iya Rin, sorry ya, gara-gara nyokap gue lo jadi bete. Bukan salah lo Dit, kan gue yang salah. Coba dari awal gue bilang kalau gue gak bisa masak, pasti gak bakal kejadian. Sekarang kayaknya nyokap lo gak suka deh sama gue. Gak gitu Rin, Bunda orangnya baik kok. Tadi mungkin lagi gak bagus aja moodnya, jadi gak sadar malah ngelampasin ke lo. Tapi Dit, kira-kira gue bisa perbaikin ini gak ya? Perbaikin gimana? Ya supaya nyokap lo jadi suka sama gue. Kenapa Rini pengen disukain Bunda? Iya, gue tahu. Gimana kalau besok weekend gue ajak lo sekeluarga buat dinner di resto? Ngapain? Gak usah Rin, ngerepotin. Ya tapi kalau nggak gitu, gue nggak bisa minta maaf ke nyokap lo. Yang ada nyokap lo tetap nggak suka sama gue, Dit. Udah, biarin aja. Nanti juga lama-lama Bunda lupa Rin. Iya kalau lupa. Kalau diinget terus, gimana? Kalau nyokap lo tetap nggak suka sama gue, gimana kita bisa makin deket, Dit? Maksud gue tuh, gue cuma mau bersihin nama gue aja. Nggak enak tahu kalau ada yang nggak suka sama kita. Iya gitu. Padahal gue denger dia ngomong apa. Ya pokoknya gitu deh. Tolong ya. Lo ajak nyokap lo, ajak Tasya juga sekalian. Ya, nanti gue bujuk mereka ya. Ya udah, gue masuk dulu. Gue harus bisa bujuk Bunda. Good luck, Dit. Semoga lo bisa yakinin Bunda buat ikut dinner.